Mereka menghinaku dan menganggapku hanya janda miskin penjual kue yang menjadi benalu. Mertuaku bahkan membuang kado dariku dengan jijik. Namun, saat pemilik restoran mewah itu datang dan bersujud di kakiku, wajah sombong mereka berubah pucat. Mereka tidak tahu, akulah pemilik segalanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di ruang rapat lantai 40 itu terasa begitu dingin. Sedingin tatapan mataku saat menelusuri laporan keuangan kuartal ketiga yang baru saja disajikan di atas meja mahoni panjang ini. Hening. Tidak ada satupun dari jajaran direksi yang berani mengeluarkan suara. Bahkan sekadar deheman kecil pun tertahan di tenggorokan mereka. Mereka semua menunduk, takut bertemu pandang denganku. Sinta Wijaya. Di usiaku yang baru menginjak 30 tahun, aku telah memegang kendali penuh atas Wijaya Food Group, sebuah raksasa bisnis yang menyuplai bahan baku premium ke hampir seluruh jaringan hotel bintang 5 dan restoran mewah di negeri ini. Angka ini, ucapku pelan. Namun gema suaraku cukup membuat manajer pemasaran yang duduk di ujung sana gemetar. Tidak mencerminkan standar yang saya tetapkan bulan lalu. Ada penurunan 2% di sektor distribusi daging impor. Kenapa? Pertanyaan itu sederhana, tapi butuh waktu hampir 1 menit bagi mereka untuk menyusun jawaban. Aku mendengarkan penjelasan mereka dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Inilah duniaku sehari-hari. Dunia di mana kekuasaan, uang, dan efisiensi adalah bahasa utama. Setiap hari aku harus memasang topeng wanita besi. Wanita tanpa celah yang tidak boleh terlihat lemah sedikitpun. Di balik setelan blazer seharga puluhan juta yang membalut tubuhku, dan di balik tas bermerek yang harganya setara dengan rumah subsidi, ada rasa lelah yang luar biasa. Aku lelah bukan karena pekerjaan. Aku mencintai bisnis ini. Yang membuatku lelah adalah kepalsuan orang-orang di sekitarku. Sejak suamiku meninggal dunia 2 tahun lalu karena kecelakaan, aku menjadi target. Bukan target pembunuhan, melainkan target para lelaki hidung belang yang haus akan harta. Mereka datang silih berganti dengan topeng cinta, menawarkan bahu untuk bersandar. Namun matanya selalu melirik ke arah aset-asetku. Mereka tidak menginginkan Sinta sebagai wanita dan seorang ibu. Mereka menginginkan Sinta sang mesin ATM berjalan. Aku muak. Sungguh muak dengan semua kemewahan yang justru mengundang lalat-lalat pengganggu itu. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Rapat selesai. Aku segera membubarkan pertemuan dan berjalan cepat menuju ruangan pribadiku. Sekretarisku, Maya, sudah paham apa yang harus dilakukannya. Ia menutup pintu ruangan dan memastikan tidak ada yang boleh masuk selama 30 menit ke depan. Di dalam ruangan mewah yang kedap suara itu, ritual harianku dimulai. Aku melepas blazer mahalku, melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam lemari tersembunyi di balik dinding kayu. Aku melepas jam tangan berlianku, cincin, dan anting-anting emas putihku, lalu menyimpannya di dalam brankas. Kemudian, aku menghapus riasan wajahku yang tegas. Lipstik merah marun itu hilang, digantikan oleh pelembab bibir biasa yang tidak berwarna. Bedak tebal yang menutupi pori-pori wajahku kuhapus, hingga menyisakan kulit asliku yang bersih namun terlihat pucat tanpa make-up. Langkah selanjutnya adalah berganti peran. Aku mengambil sebuah daster rumahan bermotif bunga-bunga kecil yang warnanya sudah sedikit pudar, serta sebuah jilbab instan sederhana yang biasa dipakai ibu-ibu ke warung. Ini adalah kostum Sinta si janda penjual kue. Sebuah identitas baru yang kuciptakan 6 bulan lalu demi mencari ketenangan dan, mungkin, sebuah ketulusan yang nyata. Aku keluar dari gedung kantor bukan melalui lobi utama di mana sopir pribadiku dengan mobil limosin menunggu. Tidak. Aku keluar melalui pintu akses karyawan di bagian belakang gedung. Di sana, sebuah taksi online yang sudah kupesan menunggu. Tujuanku adalah sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk kawasan bisnis elit ini. Perjalanan memakan waktu 1 jam. Begitu taksi berhenti di depan gang sempit, aku membayar dengan uang pas dan mulai berjalan kaki masuk ke dalam. Suasana di sini sangat berbeda. Bau selokan yang kadang menyengat, suara teriakan anak-anak bermain bola plastik, dan aroma masakan tetangga yang saling bercampur di udara. Namun anehnya, disinilah aku merasa hidup. Di sini, orang-orang menyapaku sebagai Mbak Sinta, janda anak satu yang ramah dan sederhana. Bukan, Ibu Dirut, yang ditakuti. Sore, Mbak Sinta. Wah, baru pulang belanja bahan kue ya? Sapa Bu Tejo, tetangga sebelah rumah yang sedang menyapu halaman sempitnya.
Aku tersenyum ramah. Senyum yang jauh lebih tulus daripada yang kuberikan pada klienku tadi siang. Iya nih, Bu. Pesanan bolu kukus lagi lumayan buat besok pagi. Doakan laris ya, Bu. Amin. Kue buatan Mbak Sinta kan enak. Pasti laku keras. Semangat ya, Mbak, demi si kecil. Sahutnya menyemangati. Aku mengangguk dan masuk ke dalam kontrakan peta itu. Rumah itu kecil. Hanya ada satu ruang tamu yang merangkap ruang keluarga, satu kamar tidur, dan dapur kecil di belakang. Perabotannya pun sederhana. Tikar plastik, kasur busa, dan sebuah lemari plastik susun untuk pakaian. Disinilah aku menghabiskan malam-malamku. Di dalam kamar, suara tangis bayi menyambutku. Pengasuh paruh waktu yang kubayar untuk menjaga anakku, Bima, selama aku berjualan keliling, padahal di kantor, segera menyambutku. Bima baru berusia 1 tahun. Wajahnya yang polos adalah satu-satunya obat lelahku. Aku segera menggendongnya, mencium aroma minyak telon yang menenangkan dari tubuh mungilnya. Bima tidak tahu bahwa ibunya memiliki gedung pencakar langit. Yang dia tahu, ibunya adalah wanita yang selalu pulang sore dengan bau matahari dan keringat. Anak pintar, kangen sama ibu ya? Bisikku sambil menimang-nimang Bima. Setelah pengasuh pulang, aku benar-benar menjalani peran sebagai ibu rumah tangga biasa. Aku pergi ke dapur, bukan untuk memasak makanan mewah, melainkan benar-benar membuat adonan kue. Ya, aku memang bisa membuat kue. Itu adalah hobi lamaku sebelum terjebak dalam dunia bisnis. Aku membuat bolu kukus, donat kampung, dan terkadang risoles. Wangi vanila dan margarin mulai memenuhi ruangan sempit itu. Kue-kue ini besok pagi akan aku titipkan di warung-warung tetangga atau kubawa saat bertemu dengan orang-orang di lingkungan ini. Ini adalah alibiku. Pendapatan dari kue ini tentu saja recehan bagiku. Bahkan tidak cukup untuk membeli 1 cangkir kopi di kantorku. Tapi bagi Sinta si janda miskin, ini adalah nyawa. Malam semakin larut. Bima sudah tertidur pulas di sampingku. Aku menatap langit-langit kamar yang kusam. Ada sedikit noda bekas bocor di sana. Kontras sekali dengan penthouse pribadiku yang memiliki pemandangan lampu kota Jakarta. Namun, di atas kasur busa tipis ini, aku merasa lebih aman. Tidak ada yang mencoba menipuku di sini. Tidak ada yang mencoba memalsukan laporan keuangan. Hanya saja, hati kecilku masih bertanya-tanya. Apakah sandiwara ini akan membawaku pada apa yang kucari? Aku ingin seorang ayah untuk Bima. Sosok pria yang tulus, yang mau menerima janda miskin penjual kue dan anak yatim ini tanpa melihat embel-embel harta. Apakah pria seperti itu masih ada di dunia ini? Atau aku harus selamanya hidup dalam 2 dunia? Menjadi ratu di siang hari dan rakyat jelata di malam hari, demi melindungi hati kami berdua? Pikiranku melayang pada Raka. Pria yang baru 2 bulan ini dekat denganku. Dia tahu aku hanya penjual kue. Dia tahu aku tinggal di kontrakan sempit ini. Namun dia tetap datang. Apakah Raka adalah jawabannya? Atau dia hanya ujian lain dalam hidupku? Mataku terasa berat, dan perlahan aku terlelap dalam keheningan malam kampung yang syahdu, menyimpan rahasia miliaran rupiah di balik das terlusuhku. Hari Minggu adalah hari yang paling melelahkan sekaligus mendebarkan bagiku dalam peran ganda ini. Jika biasanya hari Minggu kugunakan untuk perawatan di spa atau terbang singkat ke Singapura untuk berbelanja, kini aku duduk di boncengan sepeda motor Matic kredit milik Raka, membelah kemacetan kota di bawah terik matahari yang menyengat. Raka adalah kekasihku, atau lebih tepatnya, pria yang sedang menjajaki hubungan serius denganku. Raka berumur 32 tahun, 2 tahun lebih tua dariku. Dia bekerja sebagai manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan leasing. Secara fisik, Raka cukup menarik. Tubuhnya tegap, wajahnya lumayan, dan dia selalu berusaha tampil rapi. Namun, ada sesuatu yang selalu membuatku sedikit mengernyitkan dahi setiap kali kami bertemu. Gayanya yang berlebihan. Sayang, pegangan yang kencang ya. Motor ini baru loh, badinya masih mulus. Jangan sampai lecet kena sepatu kamu. Ujar Raka setengah berteriak melawan angin, sambil melirik spion untuk memastikan gaya rambutnya tidak rusak tertiup angin. Aku hanya menurut, melingkarkan tangan di pinggangnya yang dililit sabuk dengan kepala gesper besar berlogo huruf H, emas yang sangat mencolok. Dan aku tahu persis itu barang tiruan kualitas rendah. Kaos polo yang dipakainya pun memiliki logo kuda raksasa di dada, seolah ingin berteriak pada dunia bahwa dia mampu membeli merek itu. Raka adalah definisi sempurna dari apa yang sering orang sebut sebagai OKB atau orang kaya baru, meskipun kekayaannya sebenarnya masih di tahap menengah ngepas.
Kami berhenti di sebuah pusat perbelanjaan. Bukan mal kelas atas tempat biasa aku berbelanja, tapi mal kelas menengah yang selalu ramai dan bising. Raka memarkir motornya dengan sangat hati-hati, mengelap sedikit debu di spion dengan tisu basah sebelum berjalan masuk bersamaku. Kita makan di tempat biasa aja ya, Sin. Di restoran Jepang yang ada di lantai 2. Tapi ingat, jangan pesan minum yang aneh-aneh. Bawa air putih dari rumah kan. Bisik Raka saat kami menaiki eskalator. Aku mengangguk pelan. Iya, Mas Raka. Aku bawa botol minum di tas bayi kok. Kami duduk di restoran itu. Raka memesan 1 porsi ramen untuk dirinya dan 1 porsi sushi paket hemat untukku. Sepanjang makan siang, topik pembicaraan kami tidak pernah jauh dari satu hal, uang dan betapa hebatnya Raka dalam mengelolanya, serta betapa buruknya wanita-wanita di luar sana. Kamu tahu nggak, Sin? Ucap Raka sambil mengunyah mienya dengan suara menyeruput yang cukup keras. Mantan aku yang dulu itu, si Lisa, wah parah banget. Tiap jalan mintanya makan di tempat mahal terus. Dikit-dikit minta dibeliin tas. Minta dibeliin lipstik. Matre banget. Aku tuh paling anti sama cewek yang cuma lihat dompet cowok. Aku mendengarkan dengan sabar sambil menyuapi Bima sedikit bubur bayi yang kubawa dari rumah. Masa sih, Mas? Mungkin dia memang butuh. Tanyaku memancing. Butuh apanya? Itu namanya gaya hidup nggak sesuai kemampuan. Raka meletakkan sumpitnya dengan kasar. Tampak emosi mengingat masa lalunya. Makanya aku salut sama kamu, Sin. Kamu itu beda. Biarpun kamu janda, hidup pas-pasan, jualan kue, tinggal di kontrakan, tapi kamu tahu diri. Kamu nggak pernah nuntut aku macem-macem. Kamu irit, sederhana. Itu yang aku cari. Istri itu harusnya bisa mengatur keuangan suami, bukan menghabiskannya. Ada rasa perih sekaligus geli di hatiku. Raka memujiku karena aku miskin dan tahu diri. Dia merasa aman bersamaku karena dia pikir aku tidak akan menggerogoti hartanya yang sebenarnya tidak seberapa itu. Ironis sekali. Jika dia tahu bahwa 1 tas tangan yang kusimpan di lemari kantorku harganya bisa untuk membeli harga diri yang dia banggakan itu, entah bagaimana reaksinya. Namun, di sisi lain, aku mencoba melihat sisi positifnya. Setidaknya Raka bukan pengincar harta. Dia memilihku yang dikiranya miskin. Bukankah itu berarti dia tulus menerima aku apa adanya? Aku cuma berusaha hidup cukup, Mas. Lagian kan aku sadar diri. Aku punya anak. Uang hasil jualan kue harus dihemat buat beli susu dan popok Bima. Jawabku merendah. Memainkan peran sebagai wanita tak berdaya. Raka tersenyum puas. Lalu menepuk-nepuk punggung tanganku. Tapi kemudian matanya beralih ke jam tangan yang dipakainya. Lagi-lagi tiruan merek mewah yang menyolok. Nah, itu bagus. Oh ya, lihat jam aku deh. Ini baru beli kemarin. Diskon dari teman. Kelihatan mewah kan? Padahal harganya miring. Pinter kan aku nawarnya? Orang pasti ngira ini asli puluhan juta. Penampilan itu penting. Sin, biar orang segan sama kita. Kamu juga. Kapan-kapan baju batiknya diganti yang agak modern dikit. Biar nggak kelihatan kayak ya. Biar lebih enak dilihat pas jalan sama aku. Kalimat terakhirnya menusuk tajam. Dia memujiku sederhana. Tapi di saat yang sama dia malu jika aku terlihat terlalu sederhana. Dia ingin aku menjadi pajangan yang murah tapi tidak memalukan. Ego lelakinya butuh divalidasi. Siang itu, aku memutuskan untuk melakukan sebuah tes kecil. Sebuah ujian untuk melihat seberapa besar sebenarnya hati Raka untuk kami. Bukan hanya mulut manisnya tentang kesederhanaan. Saat kami berjalan melewati deretan toko perlengkapan bayi, aku sengaja berhenti. Mas Raka, panggilku pelan. Wajahku kubuat sedih dan bingung. Kenapa, Sin? Susu Bima di rumah habis. Kemarin hasil jualan kue lagi sepi banget karena hujan terus. Banyak kue yang basi nggak laku. Boleh nggak aku pinjam uang 100.000 aja buat beli susu kaleng kecil? Nanti kalau ada pesanan kue lagi, aku ganti secepatnya. Raka terdiam. Langkahnya terhenti. Wajahnya yang tadi sumringah saat menceritakan jam tangannya, kini berubah masam. Dia menatapku, lalu menatap Bima yang ada di gendonganku, kemudian menghela napas panjang dan kasar. Seolah-olah aku baru saja meminta ginjalnya. Sin. Raka menggelengkan kepalanya dengan gaya dramatis. Kamu ini gimana sih manajemen keuangannya? Kan aku udah sering bilang, kalau jualan itu untungnya disisihkan buat dana darurat. Jangan dipakai semua. Kalau kayak gini kan jadi repot. Iya, Mas.
Maaf, tapi ini mendadak. Bima butuh susu sekarang. Aku memohon, menekan rasa jijikku sendiri karena harus mengemis uang 100.000 padahal di rekening pribadiku ada miliaran rupiah yang siap cair kapan saja. Raka merogoh dompetnya dengan gerakan sangat lambat. Dia membuka dompet itu, memperlihatkan tumpukan uang merah yang cukup tebal, hasil gajinya yang baru turun, tapi dia memilah-milah cukup lama. Ini bukan soal pelit ya, Sin. Aku kasih. Tapi ini pelajaran buat kamu. Jangan biasakan gali lubang tutup lubang. Aku mau calon istriku itu cerdas ngatur duit. Nih, dia menyerahkan selembar uang 50.000 dan 2 lembar 20.000. Kurang 10.000 dari yang aku minta. Tapi biarlah. Makasih ya, Mas. Nanti aku ganti. Ucapku sambil mengambil uang itu. Gak usah diganti. Anggap aja sedekah buat Bima. Tapi lain kali diatur lagi ya. Aku lagi banyak pengeluaran nih. Cicilan motor, cicilan HP. Belum lagi mau beli sepatu baru buat kondangan bulan depan. Kamu harus ngerti posisi aku juga. Ceramahnya panjang lebar di tengah keramaian mal. Beberapa orang yang lewat sempat menoleh karena suara Raka yang cukup keras menasihatiku. Aku hanya mengangguk, menelan semua kata-katanya. Tes pertama selesai. Hasilnya? Mengecewakan. Tapi belum cukup untuk membuatnya gagal total. Dia memang perhitungan dan sombong. Tapi dia tetap memberi. Mungkin itu didikan keluarganya yang keras soal uang? Aku mencoba memaklumi. Namun, jauh di lubuk hatiku, alarm peringatan mulai berbunyi semakin nyaring. Pangeran OKB ini sepertinya lebih mencintai citra dirinya sendiri daripada mencintai wanita yang berdiri di hadapannya. Ayo pulang. Udah sore. Ibuku nelpon terus. Mau ngomongin soal acara makan malam ulang tahunnya minggu depan. Ajak Raka. Menarik tanganku sedikit kasar agar kami berjalan lebih cepat. Makan malam ulang tahun ibu. Firasatku mengatakan, ujian yang sebenarnya baru akan dimulai di sana. Dan aku, Sinta Wijaya, harus bersiap menghadapi medan perang yang berbeda. Bukan perang bisnis, melainkan perang harga diri melawan keluarga yang memuja materi. Cahaya matahari sore menembus celah-celah tirai vertikal di ruang kerjaku, menciptakan garis-garis bayangan di atas tumpukan dokumen yang harus kutandatangani. Hari ini adalah hari Rabu. Hari yang biasanya berjalan lambat dan penuh dengan keputusan strategis. Pikiranku sedang terfokus pada laporan evaluasi klien VIP kami. Ada satu nama yang menarik perhatianku di daftar itu. Golden Palace Restaurant, sebuah restoran mewah yang terletak di dalam hotel bintang 5 paling bergengsi di pusat kota. Bu Sinta, suara Maya, sekretarisku, terdengar dari interkom, memecah konsentrasiku. Manajer pemasaran ingin konfirmasi mengenai perpanjangan kontrak suplai daging Wagyu A5 untuk Golden Palace. Mereka meminta sedikit kelonggaran termin pembayaran. Tapi mengingat volume pesanan mereka yang sangat besar, Pak Rudi menyarankan untuk menyetujuinya. Aku mengetuk-ngetuk pulpen di atas meja, berpikir sejenak. Golden Palace adalah salah satu klien terbesar kami. Mereka mengambil hampir 30% stok daging premium dan bahan makanan laut impor dari gudang Wijaya Food Group. Hubungan kami sangat vital. Jika mereka batuk, neraca keuanganku bisa sedikit demam. Setujui saja, Maya. Tapi ingatkan mereka, jika pembayaran telat lebih dari 1 minggu, suplai akan kita tahan. Kualitas kita premium. Pelayanan kita juga harus dibayar dengan disiplin. Jawabku tegas. Baik, Bu. Akan saya sampaikan. Setelah sambungan terputus, aku menyandarkan punggung di kursi kulit yang empuk. Ironi hidupku kembali terasa. Di sini, aku adalah penentu nasib pasokan makanan untuk restoran sekelas Golden Palace. Tapi nanti malam, saat aku berganti peran, aku mungkin akan berpikir 2 kali untuk membeli nasi goreng di pinggir jalan demi menjaga penyamaranku di depan Raka. Berbicara soal Raka, ponsel, murah, yang kuhususkan untuk identitas Sinta si penjual kue bergetar di dalam tas kerjaku. Ada nama, Mas Raka sayang, di layar. Aku menghela napas panjang, menyiapkan mental, lalu menggeser tombol hijau. Halo, Mas Raka. Sapaku dengan nada lembut yang dibuat-buat. Nada seorang wanita yang penurut. Halo, Sin. Kamu di mana? Masih di kontrakan kan? Suara Raka terdengar terburu-buru dan sedikit gugup. Berbeda dari biasanya yang penuh percaya diri semu. Iya, Mas. Aku lagi misahin kuning telur buat pesanan kue besok. Kenapa, Mas? Bohongku lancar. Padahal aku sedang menatap pemandangan kota dari lantai 40. Dengerin aku baik-baik ya, Sin. Ini penting banget.
Kamu ingat kan minggu ini ibu ulang tahun? Ingat dong, Mas. Kan Mas Raka sudah cerita dari minggu lalu. Nah, rencananya berubah. Tadinya kita mau makan di rumah aja. Tapi kakakku yang baru pulang dari luar kota maksa buat makan di luar. Dan kamu tahu nggak kita mau makan di mana? Raka memberi jeda dramatis. Seolah dia akan mengumumkan pendaratan manusia di bulan. Di mana, Mas? Golden Palace. Bayangin, Sin. Itu restoran hotel bintang 5 yang super mewah. Kakakku bilang dia yang traktir. Tapi aku juga harus patungan dikit sih buat kado. Pokoknya ini acara sakral banget. Ibu seneng banget akhirnya bisa makan di sana. Jantungku berdesir pelan. Golden Palace? Restoran yang baru saja kubahas kontraknya 5 menit yang lalu? Tuhan sepertinya punya selera humor yang unik dalam menulis skenario hidupku. Aku harus menahan tawa getir yang hampir meledak. Wah, hebat banget, Mas. Itu pasti mahal sekali ya. Jawabku, berpura-pura kagum dan kaget. Banget, Sin. Makanya, aku mau ajak kamu. Ini kesempatan langka buat kamu ngerasain makanan orang kaya. Tapi, nada suara Raka berubah serius. Lebih rendah dan penuh tekanan. Ada syaratnya. Syarat apa, Mas? Kamu harus tampil pantas. Jangan malu-maluin aku. Golden Palace itu tempatnya orang-orang elit, Sin. Jangan pakai baju yang kucel. Jangan pakai sandal jepit. Kalau bisa, kamu pinjam baju temanmu yang bagusan dikit deh. Ibuku itu orangnya perfeksionis banget. Dia menilai orang dari penampilan. Kalau dia lihat kamu acak-acakan kayak pas kita makan bakso di pinggir jalan. Wah, bisa habis aku diceramahi. Kamu ngerti kan? Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Tanpa saringan. Dia memintaku untuk tampil pantas. Agar tidak memalukan dirinya. Bukan agar aku merasa nyaman. Atau agar aku dihargai. Tapi semata-mata demi citranya di depan ibunya. Ada rasa nyeri yang menusuk di ulu hati. Bukan karena aku tidak punya baju bagus. Aku punya lemari seluas kamar tidur Raka yang isinya gaun desainer, tapi karena dia menganggap diriku yang sederhana ini adalah sebuah aib yang harus ditutupi. Iya, Mas. Aku ngerti. Nanti aku cari baju yang paling rapi. Jawabku pelan. Satu lagi, Sin. Tambah Raka. Belum puas mengaturku. Nanti di sana. Kamu jangan banyak bicara ya. Ibuku itu agak kritis sama orang baru. Apalagi kalau tahu latar belakang kamu cuma penjual kue janda. Biar aku aja yang ngomong. Kamu senyum aja. Angguk-angguk aja. Jangan pesen makanan sendiri. Biar aku yang pilihin. Kamu kan gak ngerti menu-menu bahasa Inggris gitu. Nanti malah salah pesen terus bikin malu. Oke. Darahku mulai mendidih. Dia menganggapku buta huruf dan kampungan? Aku lulusan S2 manajemen bisnis dari luar negeri. Raka, aku bisa membaca menu bahasa Prancis sekalipun dengan mata tertutup. Tapi aku harus sabar. Ini ujian. Aku ingin tahu seberapa dalam sifat aslinya dan keluarganya. Iya, Mas Raka. Aku nurut aja. Yang penting ibu senang. Ucapku menekan ego sekuat tenaga. Bagus. Anak pintar. Ya udah. Nanti aku kabarin lagi jamnya. Ingat ya. Dandan yang cantik tapi jangan menor. Ibuku nggak suka cewek menor. Tapi juga nggak suka yang gembel. Pokoknya yang elegan lah. Kalau kamu bisa. Tutupnya. Lalu mematikan telepon tanpa ucapan sayang atau salam hangat. Aku meletakkan ponsel itu di meja dengan perasaan campur aduk. Marah, sedih, tapi juga tertantang. Raka ingin melihat apakah aku bisa elegan. Baiklah, tapi aku tidak akan menggunakan definisi elegan versi hartanya. Aku akan menggunakan definisi elegan versi budi pekerti. Malam itu, sepulang dari kantor dan kembali menjadi Sinta si penjual kue, aku memandangi isi lemari plastikku di kontrakan. Pakaian-pakaian sederhana berjejer di sana. Daster, kaos oblong, celana kulot murah, dan beberapa kemeja batik yang kubeli di pasar grosir. Raka memintaku untuk terlihat seperti orang kaya, agar ibunya terkesan. Permintaan yang sangat dangkal. Jika ibunya memang orang baik, dia akan menerima calon menantunya apa adanya, bukan? Apalagi Raka bilang dia sudah menceritakan kondisiku. Seharusnya ibunya sudah siap menerima seorang janda sederhana. Tapi dari peringatan Raka tadi, tersirat jelas bahwa di keluarga itu, penampilan adalah segalanya. Kulit luar lebih penting daripada isi. Aku mengambil selembar kain jari gendongan bayi yang warnanya sudah agak pudar.
Ini adalah jarik yang sering kupakai untuk menggendong Bima saat ke posyandu. Apakah aku harus membawa stroller mahal milik Bima yang tersimpan di apartemen? Jika aku membawanya, penyamaranku terbongkar. Aku akan datang sebagai diriku yang sekarang. Sinta, ibu tunggal pejuang rupiah yang menggendong anaknya dengan kain jarik. Aku ingin melihat reaksi mereka. Apakah mereka akan memandangku sebagai manusia? Atau hanya sebagai kotoran yang menempel di sepatu mereka? Restoran Golden Palace akan menjadi saksi bisu. Ironisnya, di tempat di mana pelayan dan manajer mungkin akan membungkuk padaku jika mereka tahu siapa aku justru akan datang untuk dihina. Hatiku bergetar membayangkan skenario terburuk. Bagaimana jika mereka menghina Bima? Bagaimana jika mereka mengatakan hal buruk tentang anakku? Aku bisa menahan hinaan untuk diriku sendiri, tapi jika menyangkut Bima, singa betina dalam diriku akan bangun. Namun, aku harus kuat. Aku harus tahu kebenaran tentang Raka dan keluarganya sebelum aku melangkah lebih jauh. Lebih baik sakit hati sekarang daripada seumur hidup terjebak dengan orang-orang yang hanya mencintai hartaku. Malam itu aku tidur dengan gelisah. Bayangan restoran mewah dengan lampu kristal gantung yang megah beradu dengan bayangan wajah Raka yang cemas dan wajah ibunya yang belum pernah kutemui. Sebuah intuisi wanita berbisik keras di telingaku. Sinta, bersiaplah. Besok malam bukan sekadar makan malam. Itu adalah arena pembantaian harga diri. Pagi hari di hari H terasa berbeda. Biasanya aku bangun dengan semangat untuk menaklukkan dunia bisnis. Tapi hari ini aku bangun dengan beban berat di dada. Hari ini adalah hari penentuan. Jam dinding menunjukkan pukul 5 pagi. Bima masih tertidur pulas. Napasnya teratur dan damai. Aku mencium keningnya perlahan, menyerap kekuatan dari malaikat kecilku ini. Hari ini kita akan jalan-jalan ke tempat bagus. Nah, tapi mungkin orang-orangnya tidak sebagus tempatnya. Bisikku pelan. Alih-alih bersiap ke kantor seperti biasa, aku sudah mengambil cuti setengah hari untuk persiapan ini. Aku langsung menuju dapur sempitku. Raka bilang ini ulang tahun ibunya. Adat orang timur mengajarkan kita untuk tidak datang dengan tangan kosong. Raka mungkin berharap aku membawa kado barang, tapi dengan kondisiku yang miskin, membelikan tas atau dompet tentu tidak masuk akal. Lagi pula, aku ingin memberikan sesuatu yang tulus, sesuatu yang dibuat dengan tangan dan hati, bukan sekadar gesekan kartu kredit. Aku memutuskan membuat bolu marmer kuno. Resep ini adalah resep warisan almarhumah nenekku. Bahannya sederhana: tepung, telur, mentega, gula, dan coklat bubuk. Tidak ada bahan impor mahal. Tidak ada hiasan emas yang bisa dimakan. Yang ada hanyalah ketepatan takaran dan kesabaran dalam mengocok adonan. Suara mixer tua yang berdengung keras memenuhi ruangan kecil itu. Aku memecahkan telur satu persatu, memastikan tidak ada cangkang yang terbawa. Wangi mentega yang dikocok bersama gula mulai menguar. Aroma yang selalu membawa kenangan hangat akan rumah. Inilah kemewahan yang sesungguhnya menurutku. Waktu dan usaha. Orang kaya bisa membeli kue seharga jutaan dalam sekejap. Tapi mereka tidak bisa membeli ketulusan seseorang yang rela berdiri berjam-jam di dapur panas demi membuatkan buah tangan. 2 jam kemudian, kue itu matang sempurna. Warnanya kuning keemasan dengan corak coklat meliuk-liuk yang cantik. Wanginya memenuhi seluruh kontrakan. Bahkan Bu Tejo sempat mengetuk pintu hanya untuk bertanya aku sedang masak apa karena baunya sangat enak. Aku membungkus kue itu, bukan dengan kotak kue mewah dari toko roti ternama, melainkan dengan kotak kardus putih polos biasa yang kualasi kertas minyak. Aku mengikatnya dengan pita merah sederhana. Terlihat murah. Sangat murah jika disandingkan dengan kemewahan Golden Palace. Tapi biarlah. Ini adalah simbol kejujuranku. Siang harinya, tantangan berikutnya dimulai. Memilih pakaian. Aku berdiri di depan lemari plastik, menimbang-nimbang. Raka meminta aku tampil pantas dan tidak memalukan. Di mataku, pantas adalah bersih, sopan, dan menutup aurat dengan baik. Tapi di mata Raka, pantas mungkin berarti bermerek dan berkilau. Aku menjatuhkan pilihan pada sebuah dress batik selutut bermotif parang berwarna coklat sogan. Baju ini kubeli di pasar Beringharjo 2 tahun lalu dengan harga tawar-menawar Rp75.000. Kainnya katun biasa. Warnanya sudah sedikit turun karena sering dicuci, tapi jahitannya masih kuat dan potongannya sopan. Ini adalah baju terbaik yang dimiliki oleh karakter Sinta si penjual kue. Aku mengenakannya, mematut diri di cermin retak yang tergantung di dinding. Tidak ada perhiasan yang menempel di tubuhku. Cincin berlian, kalung emas,
Semuanya tersimpan aman di brankas kantor. Wajahku hanya kupoles bedak tabur bayi dan lipstik warna nude yang tipis agar tidak terlihat pucat. Rambutku kuikat rapi ke belakang. Sederhana, gumamku. Sangat sederhana. Lalu aku melihat ke arah Bima. Aku memakaikan setelan baju kodok yang bersih untuknya. Baju itu lucu, tapi jelas bukan baju bayi bermerek internasional yang harganya jutaan. Kaki mungilnya kubungkus dengan kaos kaki rajut buatan tangan. Untuk membawanya, aku mengambil kain jarik batik yang senada dengan bajuku. Tidak ada stroller, tidak ada baby carrier modern yang canggih. Hanya kain tradisional yang melilit kuat, mendekatkan detak jantungku dengan detak jantung anakku. Tepat pukul 5 sore, ponselku berbunyi. Pesan masuk dari Raka. Hatiku berdegup kencang, berharap dia mengatakan akan menjemput kami. Bagaimanapun, membawa bayi naik motor atau angkutan umum ke hotel mewah bukanlah hal yang mudah. Isi pesan Raka. Sin, maaf banget ya. Aku nggak bisa jemput kamu. Mobil kakakku penuh banget sama kado-kado buat ibu. Terus ada saudara jauh yang nebeng juga. Bagasinya full. Kamu naik taksi online aja ya? Langsung ke lobi Golden Palace. Jangan telat. Ingat pesan aku semalam. Jaga sikap. Aku membaca pesan itu berulang kali dengan senyum miris. Mobil penuh kado? Alasan yang sangat klasik. Padahal aku tahu mobil kakaknya adalah SUV besar. Apa sebegitu banyaknya kado mereka sampai tidak ada satu kursi pun untuk calon istrinya dan bayi kecil? Atau sebenarnya, Raka malu jika aku terlihat turun dari mobil yang sama dengannya? Mungkin dia takut keluarganya bertanya-tanya sebelum acara dimulai. Baiklah, Raka. Kamu menyuruhku berjuang sendiri. Aku akan datang dengan caraku sendiri. Batinku. Aku memesan taksi online. Untungnya dapat pengemudi yang ramah. Seorang bapak paruh baya yang mobilnya bersih meski mobil tua. Sepanjang perjalanan, macetnya Jakarta membuatku semakin gugup. Bukan gugup karena akan bertemu orang kaya, tapi gugup menahan emosi yang kian membuncah. Mau ke kondangannya, Bu? Tanya Pak sopir sopan, melirik lewat spion. Bukan, Pak. Mau makan malam ulang tahun calon mertua. Jawabku sambil membetulkan posisi gendongan Bima. Wah, di hotel mewah ya, Bu? Hebat. Semoga lancar ya, Bu. Ibu kelihatan anggun kok pakai batik begitu. Pasti calon mertuanya senang dapat menantu yang melestarikan budaya. Puji Pak sopir tulus. Mataku terasa panas mendengar pujian sederhana itu. Orang asing saja bisa melihat nilai dari kesederhanaanku. Kenapa Raka yang sudah mengenalku berbulan-bulan justru merasa malu? Terima kasih, Pak. Amin. Jawabku lirih. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Langit sudah gelap ketika mobil memasuki area pelataran hotel. Lampu-lampu sorot menimpa bangunan megah bergaya Eropa klasik itu. Deretan mobil mewah, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz seri terbaru, berjajar rapi di area valet parking. Dan di sanalah aku, turun dari sebuah mobil MPV tua, menggendong bayi dengan kain jarik, dan menenteng kardus kue putih polos. Saat aku melangkah keluar, angin malam menerpa wajahku. Kontras itu begitu nyata. Di sekelilingku, wanita-wanita sosialita berjalan dengan gaun malam berkilauan, sepatu hak tinggi berbunyi tak-tak-tak di lantai marmer, dan tas tangan yang harganya bisa untuk membeli rumah kontrakan tempatku tinggal. Mereka menatapku sekilas, lalu membuang muka seolah aku tidak ada, atau mungkin mengira aku adalah pengasuh anak salah satu tamu. Satpam di pintu masuk sempat menahanku dengan tangan terentang. Tatapannya menyelidik dari ujung kaki ke ujung kepala. Maaf, Bu. Mau kemana? Pintu masuk karyawan ada di samping lewat basement. Dek. Hinaan pertama. Bahkan sebelum aku bertemu keluarga Raka. Satpam ini mengira aku karyawan atau pembantu. Aku menegakkan kepalaku, menatap matanya tajam. Tatapan Sinta Wijaya sang CEO yang tak sengaja keluar. Saya tamu, Pak. Saya ada janji makan malam di Golden Palace atas nama reservasi Ibu Ratna atau Pak Raka. Satpam itu tampak sedikit terkejut dengan nada suaraku yang tegas dan berwibawa. Sangat tidak cocok dengan penampilanku. Dia ragu sejenak, lalu memeriksa daftar tamu di podium kecilnya. Ah, ada reservasi VIP atas nama keluarga Ibu Ratna. Gumamnya, lalu menatapku lagi dengan sangsi. Silakan masuk, Bu. Aku melangkah masuk ke lobi yang dingin dan harum aromaterapi lavender. Kakiku gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah. Kardus kue di tanganku terasa semakin berat. Aku berjalan menuju restoran Golden Palace yang terletak di ujung lobi.
Setiap langkahku di atas karpet tebal itu terasa seperti langkah menuju medan perang. Aku, Sinta, janda sederhana dengan sejuta rahasia, siap menghadapi takdir malam ini. Apakah kue bolu buatanku akan dimakan dengan sukacita? Atau akan menjadi saksi bisu kehancuran hubunganku dengan Raka? Pintu restoran terbuka, dan di sanalah drama sesungguhnya dimulai. Langkah kakiku terhenti sejenak di ambang pintu masuk utama restoran Golden Palace. Hawa dingin dari pendingin ruangan menyapa kulitku yang sedikit berkeringat setelah berjalan dari lobi. Wangi steak panggang, rempah-rempah mahal, dan parfum-parfum kelas atas bercampur menjadi satu aroma yang bagiku sangat familiar, aroma kemewahan. Namun malam ini, aroma itu terasa mencekik. Seorang pelayan wanita dengan seragam rapi dan senyum terlatih menghampiriku. Matanya sempat melirik sekilas ke arah kain jarik yang melilit di tubuhku, lalu ke kardus kue di tanganku. Ada jeda sepersekian detik di senyumnya, sebuah keraguan. "Selamat malam, Bu. Ada yang bisa dibantu? Apakah Ibu mencari seseorang atau mengantar pesanan?" Tanyanya sopan, namun pilihan katanya, mengantar pesanan, sudah cukup menjelaskan bagaimana dia menilaiku. Dia mengiraku kurir kue atau pengantar barang yang nyasar masuk lewat pintu tamu. Aku tersenyum tipis, menekan ego Sinta Wijaya dalam-dalam. "Saya tamu, Mbak. Saya mencari meja atas nama Ibu Ratna atau Pak Raka," katanya di meja VIP. Pelayan itu mengerjap kaget, lalu memeriksa tablet di tangannya. "Oh, meja VIP 1 di dekat jendela besar. Mari saya antar." Aku mengikutinya berjalan melewati deretan meja-meja bundar yang diisi oleh orang-orang berpakaian rapi. Suara denting garpu dan pisau beradu dengan piring porselen terdengar berirama. Beberapa tamu menoleh saat aku lewat. Tatapan mereka beragam. Ada yang penasaran, ada yang meremehkan, ada pula yang langsung berbisik pada teman semejanya sambil melirik sinis. Aku memeluk Bima lebih erat. Anakku yang malang. Dia tidak mengerti bahwa ibunya sedang berjalan di lorong penghakiman. Dari kejauhan, aku melihat mereka. Sebuah meja bundar besar di area paling strategis dengan pemandangan lampu kota. Di sana duduk sekitar 6 orang. Ada seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul tinggi yang penuh dengan sasakan. Pasti itu Ibu Ratna. Di sampingnya duduk seorang wanita muda yang sibuk dengan ponselnya, seorang pria yang sedang tertawa lebar, dan 2 anak kecil yang berlarian mengelilingi kursi. Dan tentu saja, Raka. Raka duduk dengan punggung tegak, sesekali membetulkan kerah kemejanya. Saat pelayan mengarahkan tangannya ke meja itu, Raka menoleh. Mata kami bertemu. Detik itu juga, aku melihat senyum di wajahnya luntur seketika, digantikan oleh ekspresi panik yang tidak bisa disembunyikan. Wajahnya memucat, matanya melotot seolah ingin berkata, "Kenapa kamu benar-benar datang dengan penampilan seperti itu?" "Permisi, Ibu Ratna, ini tamu Anda sudah datang," ucap pelayan itu ramah, lalu undur diri. Keheningan melanda meja itu. Semua aktivitas terhenti. Wanita yang sibuk main ponsel mendongak, pria yang tertawa menutup mulutnya, dan Ibu Ratna dia meletakkan gelas anggurnya perlahan di atas meja dengan bunyi, tak, yang tajam. Dia memutar kursinya perlahan menghadapku. Itu adalah momen pertama kali aku melihat wajah wanita yang melahirkan Raka. Wajahnya masih terawat kencang untuk seusianya, namun lapisan bedaknya terlalu tebal, dan alis sulamnya terlalu menukik tajam memberikan kesan galak permanen. Leher dan pergelangan tangannya dipenuhi perhiasan emas yang berbunyi gemerincing setiap kali dia bergerak. Dia tidak menyapaku. Tidak tersenyum. Matanya, yang dilapisi eyeliner tebal, bergerak perlahan memindai tubuhku dari ujung kaki yang hanya beralaskan sandal selop tertutup, bukan sepatu hak tinggi, naik ke kain jari gendongan bayi yang lusuh, lalu berhenti tepat di wajahku yang minim riasan. Tatapan itu bukan tatapan ingin mengenal, melainkan tatapan seorang nyonya besar yang sedang memeriksa kualitas barang dagangan di pasar loak dan merasa kecewa. "Raka," panggilnya tanpa melepaskan pandangannya dariku, suaranya dingin dan tajam. "Ini, temanmu yang kamu ceritakan itu." Raka berdiri dengan canggung. Dia bahkan tidak berani menatapku. Dia sibuk menggosok-gosok tangannya yang berkeringat. "Iya, Bu. Ini Sinta. Dan itu anaknya, Bima." "Sinta, salam sama Ibu," perintah Raka padaku dengan nada sedikit membentak. Seolah aku adalah anak kecil yang tidak tahu sopan santun. Aku melangkah maju, mencoba tetap tersenyum tulus. Aku sedikit membungkuk hormat. Tangan kananku terulur untuk bersalaman. "Selamat malam, Bu Ratna. Selamat ulang tahun ya, Bu. Semoga Ibu panjang umur dan sehat selalu."
Perkenalkan, saya Sinta. Ibu Ratna tidak menyambut uluran tanganku. Dia membiarkan tanganku menggantung di udara selama beberapa detik yang menyakitkan. Dia malah mengambil tisu basah, mengelap tangannya sendiri seolah-olah udara di sekitarku membawa kuman, lalu melipat tangannya di dada. Oh, jawabnya singkat. Sangat singkat. Saya pikir kamu babysitternya. Soalnya penampilanmu persis kayak pembantu baru tetangga saya yang baru datang dari kampung. Dering tawa kecil terdengar dari wanita muda di sebelahnya. Mungkin kakaknya Raka. Ibu, jangan gitu dong. Kasihan Mas Raka. Mukanya udah merah tuh. Tapi nada bicaranya jelas mengejek. Darahku berdesir panas naik ke ubun-ubun. Hinaan itu begitu telanjang. Di hadapan seluruh keluarganya, dia menyamakanku dengan pembantu. Aku menarik tanganku kembali perlahan, berusaha menahan getaran di jari-jariku. Aku bukan marah karena disebut pembantu. Pekerjaan itu mulia. Tapi intonasi jijik dalam suaranya itulah yang menghina kemanusiaan. Maaf kalau penampilan saya kurang berkenan, Bu. Jawabku tenang, suaraku tetap stabil. Saya langsung dari rumah, membawa anak kecil jadi memilih pakaian yang nyaman. Nyaman sih nyaman, sela kakak perempuan Raka yang bernama Nindi, sambil menatap jijik ke arah jari gendonganku. Tapi ini Golden Palace, Mbak. Minimal pakai stroller lah. Masa digendong pakai kain kayak gitu? Kayak mau ngamen di lampu merah. Aku menelan ludah. Rasa pahit memenuhi kerongkonganku. Raka hanya diam. Dia pura-pura sibuk meminum air putih. Tidak ada satu kata pembelaan pun yang keluar dari mulut calon imam ini. Aku menarik napas panjang, mencoba mengalihkan fokus. Aku mengangkat kotak kardus putih yang kupegang. Oh iya, Bu. Ini ada sedikit buah tangan dari saya. Saya buat sendiri tadi pagi. Bolu marmer resep keluarga. Rasanya insya Allah enak, Bu. Sebagai tanda hormat saya di hari ulang tahun Ibu. Aku menyodorkan kotak itu dengan dua tangan. Penuh hormat. Harapanku, setidaknya makanan bisa mencairkan suasana. Bukankah semua orang suka kue buatan rumah? Bu Ratna melirik kotak kardus polos itu dengan ujung matanya. Tidak ada pita emas. Tidak ada logo toko kue terkenal. Hanya kardus putih biasa yang sedikit penyok di ujungnya karena terguncang di taksi tadi. Kamu bawa apa ini? Tanyanya dengan nada curiga. Seolah aku membawa bom. Kue bolu, Bu. Buatan saya sendiri. Ulangku. Bu Ratna akhirnya mengulurkan tangannya. Tapi bukan untuk menerima dengan baik. Dia menjepit ujung tali plastik pengikat kardus itu dengan dua jarinya. Jari telunjuk dan jempol. Seolah sedang memegang bangkai tikus. Lalu mengangkatnya menjauh dari tubuhnya. Raka, pacarmu ini lucu ya. Ucap Bu Ratna sambil tertawa sinis, menoleh ke arah anaknya. Kita makan di restoran bintang 5. Dessertnya nanti creme brulee atau ce secake impor. Terus dia bawa apa ini? Bolu kampung? Kamu pikir lidah ibu ini lidah pasar impres? Hatiku mencelos. Kue itu kubuat dengan cinta. Telur-telurnya kupilih sendiri. Adonannya kukocok dengan tangan pegal. Dan dia menyebutnya sampah. Tanpa membuka kotaknya, tanpa mencium aromanya, Bu Ratna langsung memanggil pelayan yang lewat. Mas, Mas pelayan. Panggilnya ketus. Seorang pelayan pria datang tergopoh-gopoh. Ya, Bu, ada yang bisa dibantu. Bu Ratna menyerahkan, lebih tepatnya melempar pelan, kotak kueku ke nampan pelayan itu. Tolong ini bawa ke belakangnya. Taruh di dapur kotor atau kasih ke satpam atau tukang cuci piring terserah. Jangan taruh di meja ini. Ngerusak pemandangan. Bau margarin murahnya bikin saya pusing. Baik, Bu. Pelayan itu tampak canggung, melirikku dengan tatapan kasihan, lalu membawa pergi kue hasil jerih payahku. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur. Bukan karena kuenya dibuang, tapi karena ketulusanku diinjak-injak begitu rupa. Aku melihat Raka lagi, berharap dia berkata sesuatu seperti, "Jangan Bu, itu Sinta buat sendiri loh." Tapi nihil. Raka justru ikut tertawa kecil. Tawa paksa untuk menyenangkan ibunya. Ya namanya juga orang sederhana. Bu, niatnya baik kali. Gumam Raka pelan. Sangat pelan hingga hampir tak terdengar. Dan itu pun masih terdengar seperti ejekan bagiku. Niat baik itu harus pakai otak. Ka, timpal Nindi, kakaknya. Masa kado ulang tahun cuma tepung sama gula? Minimal tas KW juga nggak apa-apa deh daripada ginian. Aku berdiri mematung di sana. Tanganku yang tadi memegang kue kini kosong, terkepal erat di sisi tubuhku.
Ingin rasanya aku berteriak. Restoran ini membeli daging dari perusahaanku. Gedung ini menyewa tanah milik keluargaku. Tapi aku menahannya. Aku harus melihat sampai mana batas kekejaman mereka. Air mataku mendesak keluar. Tapi aku, Sinta Wijaya, tidak akan menangis di depan orang-orang berjiwa kerdil ini. Silakan duduk kalau masih ada tempat. Ucap Bu Ratna acuh tak acuh, kembali memotong daging steaknya. Inilah sambutan hangat yang kujanjikan pada diriku sendiri untuk kuhadapi. Dan ternyata, kenyataannya jauh lebih dingin dan lebih brutal dari bayanganku. Setelah insiden kue itu, aku mengira penghinaan sudah selesai dan kami bisa mulai makan dengan tenang. Namun, ternyata itu baru permulaan. Aku melirik kursi kosong di sebelah Raka. Kursi itu satu-satunya yang tersisa di meja bundar tersebut. Secara logika, sebagai pasangan Raka, disitulah tempatku seharusnya duduk. Aku melangkah mendekati kursi itu. Bima mulai menggeliat dalam gendongan. Mungkin dia merasakan detak jantung ibunya yang tidak beraturan karena emosi. "SSHHH, tenang ya sayang," bisikku sambil menepuk-nepuk pantat Bima pelan. Baru saja tanganku menyentuh sandaran kursi di sebelah Raka. Suara Bu Ratna kembali memecah udara, tajam dan menghentikan gerakanku. "Eits, tunggu dulu," sergahnya sambil mengangkat garpu peraknya tinggi-tinggi. "Kamu mau duduk di mana?" "Di sini, Bu." "Di sebelah Mas Raka," jawabku polos. Bu Ratna menggelengkan kepalanya dengan dramatis, lalu berdecak. "Ceka. Nggak bisa. Kursi itu buat tas-tas kami. Lihat tuh, tas Nindi sama tas ibu belum ada tempatnya. Meja ini udah penuh sesak." Aku melihat sekeliling meja. Memang ada beberapa tas tangan branded, yang aku yakin setengahnya palsu, tergeletak di meja atau di pangkuan. Tapi kursi di sebelah Raka jelas kosong. Bisa ditaruh di belakang punggung atau minta kursi tambahan untuk tas. "Bu," usulku mencoba bernegosiasi. "Aduh, kamu ini ngatur-ngatur ya?" sentak Nindi tiba-tiba. Matanya melotot. "Tas aku ini harganya mahal. Kalau kegencet atau kena saus gimana? Lagian, coba kamu lihat. Meja ini isinya keluarga inti. Kita mau ngobrol masalah keluarga yang privat. Kalau ada orang luar, apalagi bawa bayi yang rewel, nanti suasananya jadi nggak enak." "Bayi saya nggak rewel kok, Mbak. Dia tidur. Belaku. Sekarang tidur. Nanti kalau bangun terus nangis gimana?" Suara bayi itu berisik, ganggu selera makan. Timpal Bu Ratna cepat. "Lagian, kamu lihat penampilanmu. Kalau kamu duduk di meja utama ini, nanti dikira kita lagi charity atau makan bareng pembantu. Malu-maluin kalau ada relasi bisnis bapak yang lihat." Hatiku seperti disayat sembilu. Mereka tidak hanya menolakku, tapi juga menolak kehadiran anakku. Mereka menganggap Bima sebagai polusi suara. "Terus saya duduk di mana, Bu?" tanyaku. Suaraku mulai terdengar dingin. Bu Ratna mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru restoran, lalu menunjuk ke sudut paling pojok, dekat dengan pintu ayun tempat pelayan keluar masuk membawa piring kotor. Di sana ada sebuah meja kecil untuk 2 orang yang posisinya agak gelap dan terpencil. "Tuh, di sana aja. Di pojok dekat pintu dapur. Di situ kan sepi. Jadi kalau anakmu nangis nggak kedengeran sampai sini. Kamu juga bisa makan lebih santai. Nggak perlu jaim-jaim amat kayak di meja ini." Perintahnya dengan nada seperti mengusir kucing liar. Aku ternganga tak percaya. Mereka mengasingkanku? Di acara makan malam yang seharusnya menjadi ajang perkenalan keluarga? Aku menatap Raka. Tatapan menuntut. Aku butuh dia sekarang. Aku butuh dia berdiri dan berkata, "Tidak, Bu. Sinta duduk di sini sama aku. Kalau Sinta di sana, aku juga di sana." Itu yang dilakukan laki-laki sejati. "Mas Raka," panggilku pelan. "Masa aku duduk sendirian di sana?" Raka tampak gelisah. Dia melirik ibunya yang sedang menatapnya tajam, lalu melirik kakaknya yang melipat tangan. Dia terlihat seperti anak kecil yang takut dihukum. Wajahnya memerah, keringat dingin mulai terlihat di pelipisnya. Akhirnya Raka membuka mulutnya. "Sin, ya udahlah ya. Nurut aja. Ibu lagi sensitif hari ini. Moodnya lagi nggak bagus karena nunggu makanan lama tadi. Kamu duduk di sana aja dulu ya. Nanti habis makan kita ngobrol lagi." "Tapi Mas, aku kan tamu kamu. Aku pacar kamu," desaku. Mataku mulai berkaca-kaca bukan karena sedih, tapi karena kecewa yang amat sangat pada pria ini. "Sinta, tolong dong jangan bikin ribut," bisik Raka setengah mendesis.
mencondongkan tubuhnya ke arahku agar ibunya tidak dengar. Jangan egois. Ini hari ulang tahun ibu. Kamu ngalah dikit kenapa sih? Duduk di sana juga sama-sama makan nasi kan? Jangan manja. Katanya wanita mandiri. Dek, kata-kata itu menghantamku telak. Jangan manja. Dia memintaku menerima penghinaan ini atas nama kemandirian? Raka telah menunjukkan warna aslinya. Dia bukan pria penengah. Dia adalah pengecut yang bersembunyi di ketiak ibunya. Dia lebih memilih mengorbankan harga diri wanitanya daripada berdebat sedikit saja dengan ibunya yang tirani. Aku menegakkan punggungku. Rasa sedih itu perlahan menguap, berganti menjadi ketenangan yang menakutkan. Ketenangan seorang CEO yang sudah memutuskan untuk memecat karyawan yang tidak kompeten. Baik, Mas. Kalau itu maumu. Ucapku datar. Tanpa menunggu jawaban lagi, aku berbalik badan. Aku berjalan melintasi restoran mewah itu sendirian, melewati tatapan para tamu lain yang mungkin bertanya-tanya mengapa wanita ini diusir dari meja keluarganya. Aku duduk di meja pojok dekat pintu dapur. Tempatnya memang tidak nyaman. Bau sisa makanan dari dapur tercium samar setiap kali pintu terbuka, dan hiruk-pikuk suara piring kotor beradu terdengar jelas. Seorang pelayan muda menghampiriku dengan wajah simpati. Ibu, mau pesan apa? Menu yang sama dengan meja VIP 1. Aku menatap meja keluarga Raka dari kejauhan. Mereka tertawa-tawa. Raka sudah kembali ceria, seolah beban, aku, sudah hilang dari pundaknya. Mereka mulai menyantap hidangan pembuka yang baru datang. Tidak ada satupun yang menoleh ke arahku untuk memastikan apakah aku baik-baik saja. Tidak usah samakan menunya, Mas. Jawabku pada pelayan itu. Aku tahu Raka pasti memesan paket hemat atau menu yang paling murah di restoran ini untuk menekan budget. Mengingat dia pelitnya minta ampun. Saya mau pesan sendiri. Tolong bawakan saya air mineral hangat 1. Ucapku. Aku sengaja tidak memesan makanan dulu. Aku ingin melihat sejauh mana mereka mengabaikanku. Apakah Raka akan datang membawakan piring untukku? Atau membiarkanku kelaparan? 10 menit berlalu. 20 menit berlalu. Makanan utama di meja mereka sudah datang. Steak wagyu, pasta truffle, dan berbagai hidangan laut terhidang mewah. Mereka makan dengan lahap sambil bercanda. Raka terlihat sedang memotongkan daging untuk ibunya dengan penuh kasih sayang. Pemandangan yang mengharukan. Jika saja dia tidak menelantarkan calon istrinya di pojok ruangan. Tidak ada yang datang. Tidak ada Raka yang menghampiri membawa piring. Tidak ada pelayan yang diperintahkan mengantar makanan ke mejaku. Mereka benar-benar menganggapku tidak ada. Aku hanya penonton bayaran yang tidak layak mendapat jatah makan. Bima mulai merengek pelan. Dia haus. Aku membuka kancing bajuku sedikit, menutupinya dengan ujung jarik, dan mulai menyusuinya. Dari sudut mataku, aku melihat Nindi menunjuk ke arahku sambil berbisik pada ibunya. Bu Ratna menoleh, lalu menutup hidungnya dengan serbet seolah-olah menyusui adalah tindakan menjijikan dan bau. Kampungan banget sih. Nyusuin di tempat umum. Aku bisa membaca gerak bibir Nindi dari kejauhan. Aku mengeluarkan ponselku, ponsel utamaku, smartphone edisi terbatas yang harganya setara dengan mobil Raka, yang selama ini kusembunyikan di dasar tas bayi di bawah tumpukan popok. Dengan satu tangan menahan Bima, tangan lainnya mengetik pesan cepat pada Maya, sekretarisku. Tuh, Maya, saya di Golden Palace sekarang. Cek siapa general manager yang bertugas malam ini. Suruh dia ke area dining room segera. Dan batalkan semua diskon supply untuk catering kantor Raka Pratama mulai besok. Cari juga info, siapa pemilik restoran ini sebenarnya. Saya mau beli sahamnya kalau perlu. Hanya butuh 2 menit. Balasan Maya masuk. Siap Bu Sinta. Ya malam ini Pak Hadi. Beliau sedang meeting tapi saya sudah hubungi via jalur darurat. Beliau segera meluncur ke hadapan Ibu. Restoran Golden Palace ini 40% sahamnya milik rekan bisnis almarhum Bapak Ibu, Pak Wijaya Senior. Jadi teknisnya, Ibu adalah Queen di sana. Aku tersenyum miring. Senyum dingin yang tidak pernah Raka lihat sebelumnya. Mereka pikir aku adalah janda miskin yang bisa diletakkan di pojok dekat tempat sampah. Mereka tidak tahu bahwa lantai marmer yang mereka injak, daging yang mereka kunyah, dan kenyamanan yang mereka nikmati, semuanya ada dalam genggaman tanganku. Bima melepaskan susuannya dan menatapku dengan mata bulatnya yang jernih. Dia tersenyum, seolah berkata, "Sikat mereka, Bu." Aku merapikan bajuku, lalu duduk tegak. Aku tidak akan pergi.
Aku akan menunggu di sini sampai panggung sandiwara ini mencapai klimaksnya. Sambil menunggu Pahadi datang, aku mendengarkan sayup-sayup percakapan dari meja Raka yang suaranya makin keras karena alkohol mulai bekerja. Untung dia miskin, Ka. Suara Bu Ratna terdengar melengking di antara denting gelas. Jadi dia nggak akan nuntut macam-macam sama kamu. Cewek kayak gitu, dikasih makan sisa juga udah bersyukur. Nanti kalau udah nikah, kamu suruh dia urus rumah ibu aja, biar pembantu ibu bisa diberhentikan satu. Hemat kan? Iya, Bu. Sinta emang rajin kok. Dia pasti mau nurut sama ibu, jawab Raka. Darahku mendidih sempurna. Raka bukan hanya tidak membelaku, dia bahkan berencana menjadikanku pembantu gratisan untuk ibunya. Rencananya untuk masa depanku hanyalah perbudakan berkedok pernikahan. Baiklah, Raka, nikmatilah steak terakhirmu dengan tenang. Karena sebentar lagi, dunia kecilmu yang penuh kepalsuan itu akan runtuh tepat di depan matamu. Jamuan makan malam itu terus berlanjut tanpa kehadiranku di meja utama. Dari sudut remang-remang di dekat pintu dapur, aku menjadi penonton bisu atas kegembiraan mereka yang dibangun di atas penderitaanku. Piring di depanku masih kosong. Hanya ada segelas air putih yang sudah tanda setengahnya. Pelayan sepertinya ragu untuk melayaniku karena melihat perlakuan keluarga VIP di meja tengah itu kepadaku. Mereka mungkin berpikir aku adalah orang yang tidak mampu membayar, atau seseorang yang memang pantas diasingkan. Jarak antara mejaku dan meja mereka sekitar 5 meter. Namun suara tawa mereka yang lantang membuat setiap kata terdengar jelas di telingaku. Terutama suara Bu Ratna yang melengking. Dia sepertinya sengaja mengeraskan suaranya agar aku, si menantu benalu, ini, sadar diri akan posisiku. Jeng, tahu nggak? Ucap Bu Ratna pada wanita di sebelahnya. Mungkin tantenya Raka yang baru datang. Raka ini pintar cari istri. Cari yang janda miskin saja, biar nggak banyak tuntutan. Coba kalau cari yang sama-sama orang kaya atau wanita karir. Wah pusing kepala. Dikit-dikit minta healing, dikit-dikit minta shopping. Benar juga ya, Mbak Ratna. Sahut wanita itu sambil melirik ke arahku dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. Yang penting mau disuruh-suruh. Janda kan biasanya sadar diri. Udah syukur ada bujang yang mau mungut. Nah itu. Bu Ratna menepuk meja dengan semangat. Nanti kalau sudah nikah, rencananya aku mau pecat si Embok di rumah. Lumayan kan hemat 2 juta sebulan. Si Sinta ini kan biasa kerja keras. Biasa jualan kue keliling. Pasti kuatlah kalau cuma urus rumah segede rumahku. Cuci baju, ngepel, masak, itu MAH makanan sehari-hari dia. Tanganku gemetar memegang gelas kaca. Air di dalamnya beriak, mencerminkan gejolak amarah di dadaku. Raka, pria yang selama ini memujiku sebagai wanita tangguh, hanya mengangguk-angguk setuju sambil mengunyah daging steaknya. Iya, Tan. Sinta emang rajin kok. Dia juga nggak keberatan kalau nanti tinggal bareng ibu. Hitung-hitung bakti sama mertua, kan? Ujar Raka enteng. Bakti? Mereka menyebut perbudakan modern sebagai bakti? Mereka tidak mencari istri untuk Raka. Mereka mencari asisten rumah tangga gratis yang bisa ditiduri. Mataku memanas. Bukan karena air mata kesedihan, tapi karena panasnya api kemarahan yang mulai membakar hangus sisa-sisa kesabaranku. Aku menatap Bima yang tertidur pulas di pangkuanku. Maafkan ibu. Nak, ibu hampir saja memberikanmu ayah tiri yang berhati iblis. Tiba-tiba, seorang pelayan pria muda keluar dari pintu dapur dengan terburu-buru. Dia membawa nampan besar berisi tumpukan piring kotor yang baru saja diangkat dari meja lain. Mungkin karena terburu-buru atau lantai yang licin, kakinya tersandung kaki kursi mejaku yang memang agak menjorok ke jalan. Brak, prang. Nampan itu terlepas dari tangannya. Piring-piring kotor berjatuhan. Sisa-sisa saus dan minuman tumpah ruah. Celakanya, tumpahan jus jeruk sisa dan saus barbeque itu muncrat mengenai lengan baju batikku dan sebagian kain jarik Bima. Astaga, pekiku kaget. Refleks melindungi kepala Bima dari pecahan beling. Untungnya Bima tidak terkena pecahan. Hanya sedikit cipratan air. Tapi bajuku basah dan kotor. Suara gaduh itu seketika mematikan seluruh percakapan di restoran. Semua mata tertuju ke pojok tempatku duduk. Pelayan muda itu wajahnya pucat pasi. Dia gemetar hebat. Maaf, Bu. Maafkan saya. Saya nggak sengaja. Ibu nggak apa-apa. Dia panik luar biasa. Tangannya mencoba membersihkan noda di bajuku dengan serbet kotor yang dia bawa. Belum sempat aku menjawab. Suara bentakan keras terdengar dari arah meja Raka. Heh,
Kamu itu punya mata nggak sih? Itu suara Bu Ratna. Dia berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam. Tapi dia tidak memarahi pelayan itu. Telunjuknya yang penuh cincin emas itu mengarah lurus ke wajahku. Kamu itu ya, Sinta. Bikin malu terus dari tadi. Duduk di pojok aja masih bisa bikin keributan. Itu pelayan sampai jatuh gara-gara kamu duduknya nggak bener kan? Kaki kamu pasti menghalangi jalan. Tuduh Bu Ratna membabi buta. Aku ternganga. Bu, pelayan ini tersandung sendiri. Saya duduk diam dari tadi. Belaku tegas. Alah, nggak usah ngeles. Orang kampung kayak kamu itu emang pembawa sial. Bu Ratna berjalan mendekat. Diikuti oleh Raka dan Nindi. Lihat tuh, piring pecah semua. Kamu mau ganti rugi? Hah? Duit dari mana kamu? Jualan kue 1.000 perak mau ganti piring hotel bintang 5. Bu, udah bu, malu dilihat orang. Raka mencoba memegang lengan ibunya. Tapi matanya menatapku dengan sorot menyalahkan. Sin, kamu kok ceroboh banget sih? Kan aku udah bilang diam aja di situ. Ceroboh. Aku menatap Raka tak percaya. Mas, kamu lihat sendiri aku diam. Pelayan ini yang... Diam kamu, potong Bu Ratna. Suaranya melengking memenuhi ruangan. Saya heran sama Raka. Kok mau mungut sampah kayak kamu? Udah miskin, bawa anak, bikin rusuh di tempat mewah lagi. Harusnya kamu sadar diri. Tempat kamu itu bukan di sini. Tempat kamu itu di Warung Tegal, bukan di Golden Palace. Hinaan itu menggema. Beberapa tamu lain mulai berbisik-bisik. Ada yang menatap kasihan. Ada yang merekam dengan ponsel mereka. Pelayan yang menumpahkan minuman tadi semakin ketakutan. Dia mencoba membela. Bukan salah ibu ini, Bu. Saya yang salah. Diam kamu. Gak usah belain dia mentang-mentang sesama orang susah. Hardik Nindi, Kakak Raka. Mbak, mending kamu pergi aja deh. Bau amis saus di baju kamu itu bikin kita mau muntah. Rusak selera makan keluarga kita. Sudah cukup sandiwara ini. Sudah cukup aku merendahkan diriku. Sudah cukup aku membiarkan harga diriku diinjak-injak oleh manusia-manusia yang bahkan tidak memiliki 1/10 dari apa yang kumiliki. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Saat aku membuka mata, tatapan sendu Sinta si penjual kue telah hilang. Yang ada kini adalah tatapan tajam Sinta Wijaya, CEO Wijaya Food Group, wanita besi yang disegani ribuan karyawan. Aku berdiri perlahan. Gerakanku tenang, tidak meledak-ledak, namun memancarkan aura dominasi yang kuat. Aku tidak mempedulikan noda saus di baju batiku. Noda itu justru menjadi lencana kehormatan atas kesabaranku yang telah habis. Aku menatap Bu Ratna tepat di manik matanya. Tatapanku begitu dingin dan menusuk hingga membuat wanita parubaya itu refleks mundur selangkah. Ibu Ratna, suaraku rendah namun bergema, penuh wibawa yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Anda bicara soal sadar diri? Baik, mari kita bicara soal sadar diri. Apa kamu berani melawan? Bu Ratna tergagap, kaget dengan perubahan nada bicaraku. Saya diam karena saya menghormati Raka. Saya diam karena saya menghargai Anda sebagai orang tua. Tapi kehormatan itu bukan untuk diinjak-injak. Lanjutku sambil melangkah maju 1 langkah. Raka mencoba menghalangi, tapi aku menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh saya. Kalian menghina saya miskin? Kalian menghina anak saya? Kalian menghina pekerjaan saya? Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan mengerikan. Kalian pikir kalian siapa? Raja kecil di istana pasir. Kurang ajar, teriak Nindi. Satpam, panggil Satpam. Usir orang gila ini. Keributan itu semakin memuncak. Bu Ratna berteriak-teriak memanggil manajer, meminta agar aku diusir dan disuruh ganti rugi piring pecah. Raka berdiri bingung, antara malu dan marah. Di tengah kekacauan itu, aku berdiri tegak seperti karang di tengah badai, menunggu satu orang yang akan mengubah segalanya. Dan benar saja, dari arah pintu kantor pengelola, seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam rapi berlari tergopoh-gopoh diikuti 2 asisten. Wajahnya terlihat cemas mendengar keributan di restoran utamanya. Itu Pak Hadi, General Manager Golden Palace. Panggung pembalasan telah siap. Pak Hadi menerobos kerumunan pelayan yang sedang berusaha membersihkan pecahan piring. Wajahnya merah pada menahan amarah karena ketenangan restorannya terganggu. Sebagai manajer profesional yang menjaga reputasi Hotel Bintang 5,
Keributan seperti pasar ikan ini adalah mimpi buruk baginya. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Suara bariton Pak Hadi menggelegar, membuat Bu Ratna dan Nindi seketika diam. Bu Ratna merasa mendapat dukungan dari otoritas tertinggi di situ, langsung memasang wajah memelas palsu. Dia menunjuk ke arahku dengan gaya korban yang terzalimi. Pak Manajer, syukur Bapak datang. Lihat ini Pak, perempuan kampung ini bikin ulah. Dia mecahin piring, numpahin makanan, bikin kotor lantai mahal Bapak. Terus dia malah nyolot, berani bentak-bentak saya. Tamu VIP Bapak. Saya minta dia diusir sekarang juga dan suruh dia ganti rugi semua kerusakan ini. Aduh Bu Ratna berapi-api. Nindi ikut memanas-manasi. Iya Pak, kami ini pelanggan setia loh. Kami lagi dinner ulang tahun. Diganggu sama gembel yang gak tahu aturan ini. Lihat tuh bajunya kotor, anaknya nangis, padahal Bima diam saja. Pokoknya kami gak terima. Pak Hadi mengerutkan kening. Dia menoleh ke arah pelayan yang menunduk takut. Benar begitu. Bu, bukan Pak. Saya yang salah. Saya tersandung. Cicit pelayan itu jujur. Halah, kamu dibayar berapa sama dia buat belain dia? Potong Bu Ratna galak. Pak Hadi mengangkat tangan, meminta semua diam. Matanya kemudian beralih mencari sosok perempuan kampung yang dituduhkan itu. Pandangannya menyapu area pojok yang remang-remang itu, lalu jatuh pada sosokku yang berdiri tegak di samping meja, menggendong bayi dengan kain jarik, dan mengenakan baju batik yang ternoda saus. Awalnya matanya menyipit, mencoba mengenali wajahku di bawah pencahayaan yang kurang. Aku hanya diam, menatapnya lurus-lurus dengan dagu terangkat. Perlahan, aku melihat perubahan drastis di wajah Pak Hadi. Matanya melebar sempurna. Mulutnya sedikit terbuka. Warna darah seolah lenyap dari wajahnya, membuatnya pucat pasi seketika. Dia mengenali wajah ini. Wajah yang sering terpampang di majalah bisnis. Wajah yang setiap bulan memimpin rapat evaluasi kontrak suplai antara Wijaya Food Group dan jaringan hotel ini. Wajah Sinta Wijaya, putri tunggal pemilik separuh saham tempat dia bekerja. Bu Sinta? Bisiknya nyaris tak terdengar, suaranya bergetar. Bu Ratna yang tidak mendengar bisikan itu masih terus mengoceh. Tuh kan Pak, mukanya aja udah muka kriminal. Usir aja Pak. Seret keluar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat seluruh restoran menahan napas. Pak Hadi, sang general manager yang angkuh dan disegani, tiba-tiba berlari kecil menghampiriku. Dia tidak mengusirku. Sebaliknya, dia berhenti tepat 2 meter di depanku, lalu membungkukkan badannya dalam-dalam, hampir 90 derajat. Sebuah sikap hormat yang biasanya hanya diberikan kepada presiden atau pemilik utama perusahaan. Selamat malam, Ibu Sinta Wijaya. Ucap Pak Hadi lantang. Suaranya bergetar antara takut dan hormat. Dia mempertahankan posisi membungkuknya. Tidak berani menegakkan punggung sebelum aku mengizinkan. Mohon ampun, Bu. Mohon ampun sebesar-besarnya. Saya tidak tahu Ibu akan melakukan inspeksi mendadak malam ini. Kalau saya tahu, saya sendiri yang akan menjemput Ibu di lobi. Hening. Benar-benar hening. Tidak ada suara denting garpu. Tidak ada suara musik latar. Bahkan AC pun seolah berhenti berdengung. Bu Ratna melongo. Mulutnya terbuka lebar hingga hampir menyentuh dada. Tangannya yang tadi menunjuk-nunjuk kini turun perlahan. Gemetar. Nindi menjatuhkan ponselnya ke meja. Raka. Wajah Raka tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu di siang bolong. Matanya bolak-balik menatapku dan Pak Hadi, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Pak Manajer. Panggil Raka terbata-bata. Bapak salah orang kali? Dia ini cuma Sinta. Penjual kue keliling. Pacar saya. Pak Hadi perlahan menegakkan tubuhnya. Wajah ramahnya hilang seketika saat dia menoleh ke arah Raka. Tatapannya kini tajam dan penuh intimidasi. Layaknya seorang atasan yang sedang memarahi bawahan bodoh. Jaga bicara Anda, Pak. Bentak Pak Hadi tegas. Membuat Raka tersentak mundur. Wanita yang berdiri di hadapan Anda ini adalah Ibu Sinta Wijaya. Beliau adalah CEO dan pemilik tunggal Wijaya Food Group. Perusahaan beliau adalah supplier utama seluruh bahan baku premium di restoran ini, dan keluarga beliau memegang 40% saham kepemilikan hotel ini. Beliau bukan cuma penjual kue. Beliau adalah ratu di tempat ini. Duar. Fakta itu meledak seperti bom atom di tengah meja makan keluarga Raka. Wajah Bu Ratna berubah dari merah pada menjadi putih mayat, lalu hijau,
lalu abu-abu. Lututnya tampak lemas. Dia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak merosot jatuh. Pemilik, cicit Bu Ratna. Suaranya hilang ditelan ketakutan. Tea, tapi bajunya? Kue bolunya. Aku melangkah maju mendekati Pak Hadi. Wajahku datar. Namun mataku memancarkan dominasi mutlak. Pak Hadi, sapaku dingin. Siap, Bu Sinta. Perintah Ibu. Pak Hadi kembali membungkuk sedikit. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Saya kecewa, ucapku pelan. Tapi setiap suku kata terdengar jelas. Sangat kecewa. Bukan pada pelayanmu yang tidak sengaja itu. Dia tidak salah. Lantai ini memang licin. Perbaiki itu besok. Tapi saya kecewa dengan standar pelayananmu yang membiarkan tamu lain menghina tamu lainnya hanya karena penampilan. Apakah Golden Palace sekarang membedakan tamu dari merek baju yang mereka pakai? Ampun, Bu. Maafkan kelalaian saya. Saya akan segera perbaiki. Saya akan menegur staf resepsionis yang meloloskan hal ini. Pak Hadi tampak siap bersujud jika perlu. Aku menoleh ke arah pelayan muda yang tadi menumpahkan minuman. Dia masih berdiri mematung. Ketakutan setengah mati mengira akan dipecat. Kamu, tunjukku padanya. Saya, Bu. Ambilkan saya serbet bersih. Dan jangan takut. Kamu tidak akan dipecat. Justru kamu yang paling jujur di sini. Ujarku. Pelayan itu menangis lega. Mengangguk berkali-kali. Kini, aku memutar tubuhku sepenuhnya menghadap meja keluarga Raka. Mereka semua membeku. Raka menatapku dengan tatapan kosong. Seolah otaknya mengalami korsleting. Dia melihat sosok, Sinta si janda miskin, yang selama ini dia ceramahi soal hemat, soal uang receh, soal baju murah, tiba-tiba bertransformasi menjadi raksasa yang bisa membelinya beserta seluruh harga dirinya. Raka, panggilku. Tidak ada lagi nada lembut yang merengek. Masih mau bicara soal manajemen keuangan? Masih mau mengajariku cara berhemat? Raka membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan Ibu Ratna. Aku beralih pada ibunya. Tadi ibu bilang, kue bolu saya murahan? Ibu bilang saya harus sadar diri karena saya miskin? Ibu bilang saya cocoknya jadi pembantu. Bu Ratna gemetar hebat. Cincin-cincin emas di jarinya beradu menimbulkan bunyi kericik-kericik karena tangannya yang gemetar tak terkendali. Nak Sinta. Ibu nggak tahu. Ibu tadi cuma bercanda. Sumpah, ibu cuma bercanda. Bercanda? Aku tersenyum miring. Sayang sekali, Bu. Saya tidak sedang bercanda. Pak Hadi. Ya, Bu Sinta. Pak Hadi sigap di sampingku. Keluarga ini. Aku menunjuk meja mereka dengan daguku. Siapa nama yang reservasi? Atas nama Ibu Ratna, Bu. Baik. Batalkan semua privilege VIP mereka. Dan pastikan mereka membayar penuh tagihan malam ini, termasuk piring-piring yang pecah tadi. Jangan beri diskon 1 rupiah pun. Jika mereka tidak bisa bayar, panggil polisi. Prosedur standar. Siap laksanakan, Bu. Jawab Pak Hadi tegas. Sinta. Jangan dong, Sin. Raka akhirnya bersuara. Dia melompat mendekatiku, mencoba meraih tanganku. Sin, sayang, jangan gitu dong. Kita kan mau nikah. Ini ibu aku loh, calon mertua kamu. Masa kamu tega? Aku menatap tangan Raka yang hendak menyentuhku dengan tatapan jijik. Jangan sentuh saya dengan tangan kotormu itu. Nikah? Kamu pikir saya mau menikah dengan laki-laki pengecut yang membiarkan ibunya menghina calon istrinya? Kamu pikir saya sudi punya mertua yang matanya hanya melihat harta? Aku mengeluarkan kartu nama emasku dari saku tas bayi yang lusuh. Sebuah kontras yang mematikan. Aku melemparkannya ke meja mereka. Tepat di atas piring steak Bu Ratna yang belum habis. Ambil itu. Itu kartu nama asli saya. Baca baik-baik siapa saya. Dan satu lagi, Raka. Aku mendekatkan wajahku ke wajahnya yang pucat. Mulai besok, kontrak catering kantor kamu dengan perusahaan saya, putus. Silakan cari supplier lain yang mau kasih harga murah buat kantor pelitmu itu. Raka ambruk ke lututnya. Dia tahu persis, memutus kontrak dengan Wijaya Food Group berarti kantornya akan kacau balau, dan dia sebagai manajer pengadaan akan langsung dipecat. Sinta ampun Sin. Raka mulai menangis. Benar-benar menangis seperti anak kecil. Aku menegakkan tubuh, membetulkan gendongan Bima. Anakku masih tenang.
seolah tahu ibunya baru saja memenangkan perang. Ayo, Pak Hadi, antar saya ke ruangan VIP yang sesungguhnya. Saya perlu membersihkan baju saya dari noda dan dari aura kemiskinan hati orang-orang ini. Ucapku sambil melenggang pergi. Mari, Bu Sinta, mari lewat sini. Pak Hadi membungkuk, mempersilakan aku jalan layaknya Ratu Inggris. Aku berjalan menjauh, meninggalkan Raka yang berlutut menangis dan Bu Ratna yang mulai histeris menyadari tagihan jutaan rupiah menanti mereka tanpa diskon, dan masa depan anaknya yang hancur lebur di tangan, janda miskin, yang baru saja dia hina. Keheningan yang melanda restoran Golden Palace saat itu begitu pekat, seolah oksigen di ruangan itu baru saja disedot habis. Aku masih berdiri tegak, menatap kehancuran mental yang sedang terjadi di wajah keluarga Raka. Pak Hadi, sang general manager yang baru saja membuka tirai identitasku, berdiri di sampingku seperti seorang ajudan setia yang siap menerkam siapa saja yang berani bergerak salah. Raka adalah orang pertama yang mencoba memecahkan kebekuan itu, namun usahanya justru membuatnya terlihat semakin menyedihkan. Dia tertawa. Sebuah tawa sumbang yang kering dan terdengar seperti orang yang sedang kehilangan akal sehatnya. Pak Manager, Bapak ini pasti salah orang, kan? Hahaha. Raka menunjukku dengan jari gemetar. Ini Sinta, Pak. Sinta pacar saya. Dia tinggal di kontrakan petak di gang sempit. Dia jualan kue bolu 1000-an. Bapak lihat bajunya? Itu batik pasar. Mana mungkin dia pemilik, apa tadi? Wijaya Group? Mustahil, Pak. Bapak pasti dikerjain prank TV ya? Pak Hadi tidak tertawa. Wajahnya justru semakin mengeras. Dia menatap Raka dengan tatapan merendahkan. Tatapan yang diberikan seekor singa kepada tikus yang berisik. Bapak Raka. Suara Pak Hadi dingin dan tajam. Saya sudah bekerja di industri perhotelan selama 25 tahun. Saya mengenal setiap pemegang saham utama hotel ini. Wajah Ibu Sinta Wijaya terpampang di lobi kantor pusat kami. Tanda tangan beliau ada di setiap persetujuan anggaran tahunan yang membuat restoran ini bisa beroperasi. Anda meragukan kompetensi saya. Tapi dia miskin. Teriak Nindi histeris, tidak mau menerima kenyataan bahwa wanita yang baru saja dia hina adalah orang yang jauh lebih kaya dari seluruh silsilah keluarganya. Lihat dong, Pak, dia gendong bayi pakai kain jarik butut. Mana ada orang kaya gendong bayi kayak gembel gitu? Aku menghela napas panjang. Mereka benar-benar tidak paham konsep kekayaan yang sesungguhnya. Bagi mereka, kaya adalah apa yang dipakai, bukan apa yang dimiliki. Pak Hadi, ucapku tenang. Ya, Bu Sinta. Tolong jelaskan pada mereka, siapa yang menyuplai daging wagyu yang baru saja mereka makan, dan siapa yang memiliki tanah tempat hotel ini berdiri. Pak Hadi mengangguk hormat. Dia berbalik menghadap meja keluarga Raka layaknya seorang jaksa yang membacakan tuntutan. Untuk informasi Bapak dan Ibu sekalian, mulai Pak Hadi lantang. Daging steak wagyu A5 yang baru saja Ibu Ratna nikmati, disuplai eksklusif oleh Wijaya Food Group, perusahaan milik Ibu Sinta. Sayuran organik di piring Anda, seafood impor, bahkan truffle oil di pasta itu, semuanya berasal dari gudang Ibu Sinta. Dan perlu Anda ketahui, tanah tempat Hotel Golden Palace ini berdiri adalah aset properti dari mendiang ayah Ibu Sinta, yang sekarang sepenuhnya diwariskan kepada beliau. Jadi secara teknis, saat Anda menginjakan kaki di lobi tadi, Anda sudah bertamu di rumah Ibu Sinta. Fakta-fakta itu menghantam mereka bertubi-tubi. Bu Ratna merosot di kursinya. Wajahnya yang tadi garang kini layu. Mulutnya komat kamit tanpa suara. Matanya menatapku ngeri, seolah aku adalah monster yang baru saja melepas topeng manusianya. Enggak mungkin. Desis Bu Ratna. Sinta, kamu nipu ibu? Kamu pura-pura miskin. Aku melangkah maju mendekati meja mereka lagi. Kali ini, tidak ada yang berani menghalangi. Raka mundur selangkah, ketakutan. Saya tidak pernah menipu, Bu. Jawabku datar. Saya hanya tidak memamerkan. Apa saya pernah minta uang pada ibu? Apa saya pernah minta dibelikan barang mewah oleh Raka? Justru Raka yang sering meminjam uang, receh. Saya dan lupa mengembalikan. Saya mencari ketulusan, Bu. Saya mencari keluarga yang bisa menerima saya dan anak saya apa adanya, bukan karena ada apanya. Aku merogoh tas bayiku yang lusuh. Di saku bagian dalam yang tersembunyi, aku mengeluarkan sebuah dompet kartu berbahan kulit asli. Dari sana, aku menarik selembar kartu nama. Bukan kartu nama biasa, tapi kartu nama limited edition yang dicetak di atas plat logam tipis berlapis emas,
Khusus untuk top tier management. Clearing. Aku menjatuhkan kartu itu di atas meja marmer. Tepat di depan hidung Nindi yang masih melongo. Baca. Perintahku. Nindi mengambil kartu itu dengan tangan gemetar. Dia membacanya terbata-bata. Sinta Wijaya. Chief Executive Officer. Wijaya Food Group. Tadinya. Ucapku sambil menatap mata Bu Ratna dalam-dalam. Tadinya saya berniat menjadi menantu yang berbakti. Saya sudah menyiapkan rencana untuk merenovasi rumah ibu, membiayai sekolah cucu-cucu ibu, bahkan menaikkan haji ibu tahun depan. Saya pikir, kesederhanaan saya akan dibalas dengan kasih sayang. Tapi ternyata saya salah. Aku menggelengkan kepala pelan, tersenyum miris. Sepertinya saya memang tidak selevel dengan keluarga Anda. Level saya terlalu tinggi untuk merendahkan orang lain, sedangkan level Anda Anda baru saja menunjukkannya sendiri. Sinta. Suara Raka terdengar parau. Dia mencoba meraih tanganku lagi, tapi Pak Hadi langsung pasang badan menghalanginya. Minggir, Pak. Sinta, dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin. Tadi itu aku cuma. Cuma apa Raka? Cuma mau menjadikan aku pembantu gratisan buat ibumu. Potongku tajam. Aku dengar semuanya. Raka, rencanamu memecat pembantu dan menyuruhku mengurus rumah besarmu itu. Kamu pikir aku wanita bodoh yang bisa diperbudak atas nama cinta? Enggak, Sin. Itu cuma omongan ibu. Aku enggak setuju kok. Raka berbohong, mencoba melempar kesalahan pada ibunya sendiri. Sungguh pria pengecut. Bu Ratna membelalak kaget mendengar anaknya sendiri mengkhianatinya. Heh Raka, kok kamu nyalahin ibu? Kan kamu yang bilang setuju tadi. Sudah cukup, bentakku, menghentikan drama saling tuduh itu. Kalian berdua sama saja. Aku mengeluarkan ponsel utamaku lagi. Benda pipi seharga puluhan juta itu terlihat kontras di tanganku yang memegang kain jari. Aku menekan speed dial nomor 1. Maya. Aku mengaktifkan mode loudspeaker dan menaikkan volumenya agar seluruh meja bisa mendengar. Halo, Bu Sinta? Suara Maya terdengar jernih dan profesional dari seberang sana. Maya, kamu masih di kantor? Tanyaku. Masih, Bu. Sedang membereskan berkas kontrak. Ada perintah mendadak. Ya, tolong kamu cek daftar klien catering kita. Cari perusahaan tempat Raka Pratama bekerja. PT Sinergi Finance. Kalau tidak salah. Raka tersentak. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi abu-abu. Sin, apa yang mau kamu lakuin? Maya terdengar mengetik cepat di keyboardnya. Ketemu, Bu. PT Sinergi Finance. Mereka mengambil paket catering makan siang karyawan level silver. Ada diskon khusus 20% karena Bapak Raka mengaku sebagai kerabat dekat ibu. Aku tertawa kecil. Kerabat dekat? Wah, percaya diri sekali dia. Maya, dengarkan instruksi saya baik-baik. Siap mencatat, Bu. Mulai besok pagi, hentikan semua pengiriman catering ke kantor itu. Putuskan kontrak sepihak dengan alasan konflik of interest dan perilaku tidak etis dari pihak perwakilan klien, yaitu saudara Raka Pratama. Dan satu lagi, tarik kembali semua diskon yang pernah kita berikan. Kirimkan tagihan revisi ke direktur utama mereka malam ini juga via email. Baik, Bu. Akan segera saya eksekusi. Ada lagi? Itu saja. Terima kasih, Maya. Klik. Sambungan terputus. Dunia Raka baru saja runtuh. Aku tahu persis bagaimana cara kerja kantornya. Catering makan siang adalah fasilitas vital. Jika besok ratusan karyawan tidak makan, dan direkturnya tahu itu karena ulah manajer pengadaannya yang bermasalah dengan pemilik supplier, karir Raka tamat. Habis, Raka jatuh terduduk di lantai. Kakinya seolah kehilangan tulang. Sinta, kamu tega hancurin karir aku? Aku baru naik jabatan bulan lalu. Sin. Kalau kontrak ini putus, aku bisa dipecat. Aku menatapnya dingin, tanpa belas kasihan sedikitpun. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri. Raka, kamu menghina orang yang memegang nyawa bisnismu. Itu namanya bunuh diri profesional. Aku menoleh ke arah Bu Ratna yang kini menangis sesenggukan. Dan ibu, semoga steak wagyu tadi cukup mengenyangkan untuk menjadi kenangan terakhir makan enak keluarga ibu. Karena setelah Raka dipecat, mungkin ibu harus benar-benar belajar makan nasi garam seperti yang ibu hina pada saya. Ayo, Pak Hadi, antar saya ke VIP room.
Saya butuh udara segar. Di sini udaranya terlalu kotor oleh kemunafikan. Aku membalikan badan, memeluk Bima erat-erat. Aku berjalan menjauh, meninggalkan meja itu dalam kehancuran total. Suara tangis Nindi dan teriakan histeris Bu Ratna mulai terdengar. Tapi bagiku, itu hanyalah musik latar yang menandakan kemenanganku. Aku menang. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan menunjukkan siapa pemilik tahta yang sebenarnya. Langkah kakiku terasa ringan saat meninggalkan area makan utama restoran itu. Di belakangku, drama keluarga Raka masih berlangsung. Namun suaranya semakin sayup tertelan jarak. Pak Hadi berjalan sigap di sampingku. Tangannya sesekali memberi kode pada pelayan lain untuk menyingkir dan memberi jalan. Aku merasa seperti Musa membelah lautan. Bedanya, lautan ini adalah lautan meja-meja mewah dan tatapan penasaran para tamu. Saat kami hampir mencapai pintu koridor menuju ruang VVIP, aku merasakan sebuah tangan menahan lenganku. Bukan pegangan yang kasar, melainkan pegangan yang lemah, gemetar, dan putus asa. Aku berhenti dan menoleh. Bu Ratna. Wanita yang setengah jam lalu menatapku seperti kotoran, kini berdiri dengan punggung membungkuk. Wajah sembab oleh air mata yang melunturkan maskaranya hingga menjadi hitam belepotan di pipi. Dia terlihat tua, sangat tua dan rapuh. Di belakangnya, Raka berjalan terseok-seok dengan wajah hancur. Sementara Nindi dan anak-anaknya hanya diam mematung di kejauhan, tak berani mendekat. Nak Sinta. Suara Bu Ratna serak, bergetar hebat. Tunggu dulu, nak, tolong jangan pergi dulu. Aku menepis tangannya perlahan tapi tegas. Aku mundur satu langkah, menciptakan jarak aman. Ada apa lagi, Bu? Bukannya saya pembantu yang harusnya ada di dapur? Kenapa Ibu memegang tangan pembantu? Bu Ratna menggeleng kuat-kuat. Dia mencoba tersenyum, tapi yang keluar hanyalah seringai menyedihkan. Enggak, nak. Ya Allah, jangan ngomong gitu. Ibu tadi hilaf. Ibu cuma lagi stres banyak pikiran. Makanya omongan Ibu ngelantur. Ibu minta maaf ya. Sayang, Ibu nggak bermaksud jahat kok. Ibu sayang sama Sinta. Sayang. Aku menaikkan satu alisku. Sayang karena tahu saya kaya? Atau sayang pada Sinta si penjual kue? Bu Ratna tergagap. Sayang sama Sinta orangnya. Ibu tahu kok Sinta anak baik. Sinta pasti maafin Ibu kan? Orang kaya kan biasanya hatinya luas. Pemaaf. Nak Sinta jangan masukin ke hati ya omongan tadi. Kita mulai lagi dari awal ya. Ibu janji bakal jadi mertua yang baik. Dia mencoba meraih tanganku lagi. Kali ini dengan kedua tangannya, seolah ingin menciumnya. Tolong, nak, jangan putus kontrak Raka ya. Kasihan dia. Itu masa depannya. Nanti kalau dia dipecat, kami makan apa? Cicilan rumah Ibu, cicilan mobil Nindi, semua Raka yang bantu. Tolong Sinta, kamu kan hartanya banyak. Masa tega lihat kami susah? Aku menatap wanita ini dengan rasa iba yang aneh. Iba bukan karena empatiku tersentuh, tapi iba melihat betapa rendahnya harga dirinya demi materi. Dia tidak meminta maaf karena dia sadar dia salah menghina manusia. Dia meminta maaf karena dia takut kehilangan akses uang. Bu Ratna, ucapku pelan. Ibu tahu apa yang lebih menyedihkan daripada kemiskinan harta? Kemiskinan hati. Ibu baru saja membuktikan bahwa bagi ibu, uang jauh lebih penting daripada adab. Aku beralih menatap Raka yang berdiri di samping ibunya dengan kepala tertunduk. Raka, kamu dengar ibumu? Dia memelas bukan karena dia sayang padamu, tapi karena dia takut kehilangan ATM berjalannya. Dan kamu? Kamu diam saja saat ibumu menginjak-injak wanitamu, tapi begitu karirmu terancam, kamu baru bereaksi. Sin, aku minta maaf. Raka akhirnya bersuara. Dia berlutut di lantai marmer yang dingin. Di depan semua orang. Di depan staf hotel. Pria yang sangat memuja gengsi itu kini membuang gengsinya demi menyelamatkan periuk nasinya. Aku bodoh. Sin. Aku ngaku aku salah. Tolong jangan hancurin aku. Aku janji bakal berubah. Kita nikah ya? Aku bakal belain kamu terus mulai sekarang. Aku bakal jadi suami yang baik buat kamu dan ayah buat Bima. Kata-kata, ayah buat Bima, membuat darahku mendidih kembali. Cukup. Bentakku. Suaraku menggema di koridor. Bima sedikit terkejut dalam pelukanku, tapi tidak menangis. Aku mengelus punggung Bima untuk menenangkannya. Jangan pernah sebut nama anakku dengan mulutmu lagi. Ucapku tajam.
Kamu tidak layak menjadi ayah. Ayah adalah pelindung. Sedangkan kamu bahkan tidak bisa melindungi pacarmu dari mulut ibumu sendiri. Aku menatap mereka berdua bergantian. Maaf, saya tidak bisa ditarik kembali. Keputusan bisnis saya final. Dan hubungan kita, Raka, selesai detik ini juga. Anggap saja ini pelajaran termahal dalam hidup kalian. Bahwa jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Dan jangan pernah menghina orang yang terlihat lemah. Karena kamu tidak tahu siapa yang berdiri di belakangnya. Tapi Sinta. Bu Ratna masih mencoba merengek. Pak Hadi. Panggilku tanpa menoleh lagi pada mereka. Siap, Bu Sinta. Tolong amankan area ini. Saya merasa terganggu. Pastikan mereka menyelesaikan administrasi pembayaran full sebelum keluar dari gedung ini. Jika mereka membuat keributan lagi, panggil keamanan. Baik, Bu. Security. Pak Hadi menjentikan jarinya. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap yang sedari tadi bersiaga di ujung lorong langsung maju. Mereka berdiri menjadi pagar betis antara aku dan keluarga Raka. Silakan minggir, Bu, Pak. Ucap petugas keamanan itu tegas pada Bu Ratna dan Raka. Aku berbalik badan. Kali ini untuk selamanya. Aku mendengar isak tangis Bu Ratna pecah menjadi raungan penyesalan. Dia meneriakkan namaku, meneriakkan kata maaf. Tapi semuanya terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Dan bubur itu sudah mereka buang ke tanah. Aku berjalan masuk ke dalam ruang VVIP yang pintunya dibuka lebar oleh Pak Hadi. Suasana di dalam sungguh berbeda. Tenang, sejuk, dengan musik klasik lembut yang mengalun. Sofa beludru merah marun terlihat sangat mengundang. Di tengah meja, vas bunga lili segar menebarkan aroma wangi, bukan bau kemunafikan. Pak Hadi menutup pintu perlahan, memblokir suara tangisan di luar sana. Keheningan yang damai akhirnya menyelimutiku. Bu Sinta. Apakah ibu ingin saya pesankan sesuatu? Makanan atau minuman hangat? Tanya Pak Hadi lembut. Wajahnya penuh kekhawatiran melihatku yang mungkin terlihat lelah. Aku berjalan menuju sofa dan duduk perlahan. Aku melepaskan kain jarik yang mengikat tubuhku, membiarkan Bima berbaring nyaman di pangkuanku. Bayi kecilku menatapku dan tersenyum. Tangannya menggapai-gapai wajahku. Terima kasih, Pak Hadi. Tolong bawakan saya teh chamomil hangat dan bubur saring untuk Bima. Kalau chef bisa buatkan yang mendadak. Pintaku. Tentu saja bisa, Bu. Chef kami akan membuatkan yang terbaik untuk Tuan Muda Bima. Saya akan urus sendiri. Istirahatlah, Bu. Tidak akan ada yang mengganggu ibu di sini. Pak Hadi membungkuk hormat lalu mundur keluar ruangan. Sepeninggal Pak Hadi, air mataku akhirnya menetes. 1 tetes, 2 tetes, lalu mengalir deras. Bukan air mata kesedihan karena kehilangan Raka. Demi Tuhan, aku sama sekali tidak sedih kehilangan pria seperti itu. Aku menangis karena lega. Lega karena Tuhan menunjukkan wajah asli mereka sebelum aku melangkah terlalu jauh ke dalam pernikahan yang neraka. Aku menatap Bima. Maafkan ibu ya, Nak. Hampir saja ibu memberikanmu keluarga yang salah. Hampir saja ibu membiarkanmu tumbuh di lingkungan yang beracun. Aku menghapus air mataku. Aku tidak boleh lemah. Aku adalah Sinta Wijaya. Aku ibu dari Bima. Kami berdua adalah tim yang kuat. Aku tidak butuh pangeran berkuda putih jika kudanya ternyata keledai dan pangerannya adalah badut. Aku bisa membangun istanaku sendiri. Aku mengambil kue bolu marmer buatanku yang tadi sempat diselamatkan oleh pelayan baik hati dan diletakkan di meja VVIP ini. Kardusnya penyok, tapi isinya masih utuh. Aku memotong sepotong kecil dan memakannya. Rasanya enak, manis, lembut, dan tulus. Ini adalah rasa kemenangan. Rasa harga diri yang berhasil diselamatkan. Biarlah di luar sana Raka dan ibunya meratapi nasib mereka yang harus membayar jutaan rupiah untuk makanan yang tidak sempat mereka nikmati. Dan meratapi masa depan yang suram. Aku tidak peduli lagi. Malam itu, di dalam ruangan mewah Golden Palace, aku menyusui anakku dengan tenang. Aku telah menyembunyikan kekayaanku dan menemukan kebenaran yang menyakitkan, namun membebaskan. Mulai besok, tidak ada lagi Sinta si penjual kue yang lemah. Yang ada hanyalah Sinta Wijaya, wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri, yang tidak perlu merendahkan diri untuk dicintai. Karena cinta yang tulus tidak akan pernah memandang rendah pasangannya, apapun keadaannya. Dan bagi mereka yang telah menghinaku, penyesalan adalah satu-satunya teman setia yang akan menemani sisa hidup mereka. Tamat, mereka. Tamat.
reka, tamat, reka, tamat, reka, tamat, reka, tamat, reka, tamat.